Ibrahim sakit. Siapa lagi? Ibrahim sakit. Yusuf sakit. Terus siapa lagi? Hafiz. Hafiz. Kenapa? Hafiz. Terus kemana dia ya? Terus siapa lagi yang nggak masuk? Hafiz berarti apa ya? Dari pelajaran bahasa Indonesia. Guntur, Ibrahim, Yusuf, Al-Hafiz. Al-Hafiz di kamar mandi. Terus siapa lagi? Dafa. Upin juga ya? Ada ya? Dafa kenapa? Upin? Siapa lagi? Ada lagi? Nah, buku fiksi dan non fiksi. Buku fiksi dan nah, ada masih ingat gak jenis buku fiksi itu apa aja? Apa? Buku cerita, betul. Betul. Terus apa lagi? Apa? Novel, betul. Novel. Nah, sekarang apa? Legenda, boleh. Legenda. Nah, sekarang buku non fiksi ada apa aja sih di buku non fiksi itu? Majalah. Terus biografi. Atlas. Apa lagi? Apa? Buku pelajaran. Buku pelajaran. Nah, terus kita belajar apa lagi? Selain itu, kemarin kita mengerjakan tugas apa? Kemarin kita mengerjakannya LKS yang kita isi bersama-sama. Nah, sekarang coba buka buku halaman 23. Buku LKS halaman 23. Sudah dibuka halaman 23? Akan dibuka. Saya halaman 23. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi merangkum buku. Nah, ada yang tahu nggak merangkum buku itu apa? Arti dari rangkuman itu? Meringkas, betul. Meringkas. Terus apa lagi? Apa? Mengurai, betul. Terus? Memadatkan. Mempersingkat. Apa? Menyederhanakan. Boleh. Apa? Menjelaskan.
Waktu yang digunakan dalam membaca dan mempelajari bacaan juga jauh lebih besar. 3. Tergantung keperluan yang sifatnya praktis, misalnya untuk mendapatkan informasi secara cepat. 4. Menggambarkan atau mengilustrasikan bacaan secara dari kertas dan dari isi bacaan. Manfaat dari suatu rangkuman. Nah, manfaat dari kita merangkum itu kan tulisan kita sendiri ya. Nah, terus kita juga bisa menggunakan bahasa kita sendiri. Nah, jadi manfaat dari merangkum itu kita lebih mudah memahami apa yang kita ingin pelajari, yang kita ingin ketahui gitu. Nah, terus selanjutnya ciri-ciri rangkuman. Fawas, baca. Rangkuman yang baik adalah berikut. 1. Ringkas. Sebuah rangkuman adalah ringkas sebuah urusan atau pembicaraan. Oleh karena itu, maksud rangkuman akan lebih singkat dari sebelum dirangkum. 2. Jelas. Bahasa yang digunakan dalam sebuah rangkuman adalah mudah dipahami. 3. Padat. Bahasa yang digunakan dalam sebuah rangkuman padat, tidak bertele-tele dan tepat sasaran. Ciri-ciri rangkuman yang pertama ringkas, jelas dan padat. Nah, ringkas, arti ringkas itu misalnya kalian membaca buku. Nah, buku itu materinya sangat panjang. Nah, jadi kalian ringkas, ambil inti-intinya saja dan poin-poin yang penting saja agar itu mudah untuk dipahami dan dipelajari kembali. Nah, selanjutnya jelas. Membuat rangkuman itu harus jelas, menggunakan bahasa yang jelas, yang baik dan benar, dan itu juga membantu kalian untuk mudah memahami. Nah, selanjutnya padat. Tidak bertele-tele dan tepat sesuai sasaran. Nah, tidak bertele-tele itu maksudnya misalnya nih di buku kan sudah ada penjelasannya. Penjelasannya misalnya panjang. Nah, tidak bertele-tele itu kalian ambil poinnya saja, ambil intinya saja dari penjelasan tersebut. Tuh. Nah, selanjutnya yang nomor 1, merangkum berdasarkan gagasan. Mau baca? Kamu kan? Ya. Sampai G, sampai tersebut. Ya. Dengarin yang lain, temennya sedang baca. Jadi gagasan pokok antara lain jenis A, gagasan pokok biasanya terletak di bagian awal B, gagasan pokok biasanya bersifat umum atau merupakan topik besar yang sedang dibahas dalam sebuah kata. C, gagasan pokok dapat berdiri sendiri karena merupakan kalimat lengkap atau sebelum kalau sudah punya kalimat di gagasan pokok biasanya bisa merupakan sebuah kesimpulan dari sebuah perkara. Gagasan pokok dapat dijabarkan. Gagasan pokok menjadi kalimat yang akan dihubungkan kalimat lain. Gagasan pokok dilaksanakan itu tadi tidak ditandai dengan kata sebagai kesimpulan. Jadi yang penting oleh karena itu dengan demikian atau kalimat seolah menimbulkan atau inti dari proses atau perkara tersebut. Selanjutnya gagasan pokok. Ada yang tahu nggak gagasan pokok itu apa? Betul, gagasan utama. Gagasan utama. Terus ide utama. Apa? Kalimat utama. Kalimat utama. Nah, arti gagasan pokok itu yaitu gagasan utama, ide utama, dan kalimat utama. Nah, gagasan pokok itu dapat dijabarkan. Nah, contohnya misalnya pada kalimat utama. Nah, isi dari kalimat utama itu yang dimaksud dari jabaran gagasan pokok tersebut. Nah, terus coba perhatikan poin yang C, yang gagasan pokok merupakan kalimat lengkap atau sudah punya struktur SPOK. Nah, ada yang tahu nggak SPOK itu apa?
keterangan waktu. Nah, selanjutnya yang langkah-langkah. Seno, baca. Misalnya, pengarang jika yang diragukan dalam artikel, maka nama pengarang, nama media, dan tanggal terbit dari penerbit. B. Membaca dan memahami isi buku, lalu kata isi dan kata penandaan. C. Buku yang berkualitas baik, mempunyai hubungan berpikir yang terurai dengan baik dalam bab dan subbab. Setiap subbab dijabarkan dalam paragraf. Setiap paragraf memiliki satu pemikiran utama. D. Menyusun pokok pikiran atau pembahasan utama setiap paragraf dengan Ya, langkah-langkah merangkum buku berdasarkan gagasan pokok. Nah, jika kita ingin merangkum buku dari sebuah novel atau apa, nah itu tuh wajib menggunakan penulisnya, misalkan seperti judul, nama penulis dan penerbit. Nah, terus kalau misalkan kita ingin merangkum artikel, kita harus cantumin penulis artikel tersebut, dan lebih baik juga nama jurnalnya itu dicantumin tahun berapa, volume berapa, seperti itu. Nah, selanjutnya yang nomor 2, merangkum berdasarkan peta pikiran. Kamu baca. Januar. Ya, baca. merangkum berdasarkan peta pikiran. Merangkum peta pikiran adalah pengertian atau penyimpanan ide, konsep maupun informasi secara tidak dan kata lain informasi pada peta pikiran atau peta pikiran menunjukkan yang dalam bentuk gambar atau diagram. Tujuan untuk mengembangkan percakapan dan menulis sehingga informasi tersebut dapat dibaca dan merupakan mengambil kebijakan pada tersebut seperti tanda panah dari kontinental dan tersebut standar. Itu langkah-langkah merangkum dengan pemetaan penulis itu di tengah-tengah kata kemudian memberi gambar yang sesuai untuk menunjukkan memiliki identitas. Membuat langkah-langkah itu topik. Membuat langkah-langkah utama lainnya yang memberikan warna berbeda. Memberi label yang akan menunjukkan kata-kata diskusi maupun saya. Kalian mencatat bukan buat melakukan untuk memahami dengan bahasa sendiri. Membuat subprogram untuk hal-hal yang saya membuat. Membuat garis-garis hukum dan mengalir yang menyatakan tapi tidak ada aturan khusus dalam membuat peta pikiran. Apabila ada hal-hal yang berhubungan pada sub yang berbeda, bisa menarik garis sebagai penyelesaian kaitan antara kedua tersebut. Ya. Nah, yang nomor 2, perhatikan bukunya. Merangkum berdasarkan peta pikiran. Nah, peta pikiran itu ini masih contoh peta konsep. Kalian pada tahu peta konsep kan? Nah, itu lebih memudahkan kita. Nah, terus biasanya biar lebih menarik itu ditulis dengan menggunakan pulpen warna-warni. Kan biasanya kalau menulis banyak warnanya gitu kan jadi nggak bosen ya, jadi nggak monoton, nggak hitam terus atau biru terus. Nah, dengan itu kita lebih rajin untuk membaca. Nah, terus ada membuat garis lengkung dan alur. Nah, jadi jika membuat peta konsep itu garisnya tuh harus jelas, alurnya tuh harus jelas. Misalkan bagian pengertian garisnya ke kejelasan pengertian seperti itu. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Tidak. Nah, untuk lebih memahami, simak video ini ya. Yang ini boleh
Nah, ada apa aja tadi yang dijelaskan dalam video tersebut? Apa? Langkah-langkah penulisan. Apa aja? Apa? Asli. Apa? Ada lagi? Apa? Menulis menggunakan bahasa kita sendiri ya? Ada lagi? Langkah-langkah penulisan. Nah, tadi sudah ditayangkan langkah-langkah penulisan rangkuman. Yang pertama ada membaca naskah asli. Nah, jika kita ingin merangkum, kita membaca naskah aslinya, buku aslinya. Jangan yang buku bajakan, karena biasanya isinya itu berbeda dan tidak lengkap juga.